wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Resti Hasbilaila. Kali ini saya akan membahas tentang micro teaching. Oke teman-teman, micro teaching di sini Resti akan membahas tentang 8 keterampilan yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, teman-teman di sini tetapi Resti hanya akan membahas 5 yang akan Resti ulas. 5 pembahasan. Yang pertama yaitu keterampilan yang memang harus dimiliki oleh guru ketika membuka dan menutup sebuah kegiatan atau pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan atau bertanya dasar kepada seorang anak. Itu keterampilan yang kedua yang harus dimiliki oleh guru. Keterampilan yang ketiga yaitu dalam mengelola kelas. Guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Keterampilan keempat yaitu bervariasi. Jadi jangan sampai pembelajarannya itu tidak bervariasi, monoton. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu keterampilan memberikan penguatan kepada pesertanya. Nah, kita kupas ataupun kita ulas satu persatu. Keterampilan yang pertama yaitu membuka dan menutup sebuah kegiatan ataupun pembelajaran. Nah, di sini seorang guru itu harus memiliki sebuah keterampilan dalam memiliki dalam ketika misalkan begini, seorang guru itu ada yang membuka pembelajarannya itu dengan mengasihkan, lalu ada juga yang menutup pembukaannya itu dengan kesimpulan yang memang membuat anak itu teringat-ingat oleh pembelajaran saat itu, juga seperti itu. Nah, jadi guru itu dianjurkan untuk memiliki keterampilan membuka ataupun menutup sebuah kegiatan itu dengan menarik, tentunya ya, menarik, lalu tidak monoton, lalu mengasihkan, seperti itu. Nah, keterampilan yang kedua yaitu memberikan penguatan ataupun misalkan ketika ada seorang anak, contohnya seperti ini ya, ketika ada seorang anak yang sedang belajar, anak tersebut mengeluh, ibu aku tidak bisa mengerjakan ini. Nah, fungsinya guru di sini dan fungsi guru itu harus memiliki keterampilan ini, yaitu anak memberikan penguatan kepada anak. Kamu pasti bisa, misalkan namanya Lala. Kamu pasti bisa Lala, kamu tidak akan bisa kalau terus misalkan mengeluh ataupun terus nangis gitu. Kalau misalkan anaknya menangis, tapi kita beri penguatan kepada anak. Kamu pasti bisa, coba deh sedikit-sedikit, ayo dibantu sama ibu guru. Seperti itu ya, memberikan penguatan. Ataupun bisa juga memberikan motivasi. Nah, memberikan motivasi kepada anak misalkan, ayo semangat. Nah, kan memberikan penguatan itu ada masuk ke motivasi ataupun memberi anak semangat dengan gestur kita, tubuh kita, atau dengan sentuhan, dengan bicara ataupun dengan lain sebagainya. Kalau dengan gestur seperti tadi, sabar sayang, sedikit demi sedikit pasti bisa mengerjakan tugasnya. Kalau pakai gestur jadi semangat, ayo Lala semangat, seperti itu ya. Itu mungkin penguatan. Keterampilan yang kedua yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengelola kelas. Nah, sebelum kepada mengelola kelas, kita keterampilan bertanya dulu ya. Keterampilan bertanya dasar. Nah, di sini kenapa guru itu harus memiliki keterampilan bertanya dasar? Karena agar anak itu memiliki kritis ya. Nah, tujuannya itu memiliki agar itu anak itu agar bisa kritis. Nah, bagaimana? Ya, gurunya harus lebih kritis. Seperti misalkan anaknya itu mewarnai bola ataupun gunung ya, gunung. Semua anak dikasih gambar gunung. Nah,
pasti beda-beda tuh, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna hitam, ada yang warna merah kan. Nah, coba guru tersebut, jika guru tersebut memiliki keterampilan bertanya dasar, pasti bisa bertanya, Lala, kenapa gunungnya berwarna biru? Nah, nanti kan Lala tersebut akan menjawab, Ibu, gunungnya deket laut Bu, jadi agak kebiru-biruan misalkan, ataupun gunungnya ke apa itu dengan langit gitu Bu, jadi ada kelihatan biru soalnya Lala lihatnya jauh. Ataupun misalkan Dimas, kenapa gunungnya warna merah? Ibu, gunungnya habis meletus, ada Gunung Merapi Bu, soalnya kan aku lihat Gunung Merapi itu merah Bu. Seperti itu kan bervariasi ya anak-anak itu dalam menjawabnya, ataupun bisa gitu dalam mengargumentasikan apa yang mereka buat. Jadi kita seorang guru itu harus memiliki keterampilan dasar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar kepada anak, agar anak tersebut kritis berpikir, ini kenapa ya warnanya merah, kenapa aku ini membuat gunungnya warna merah, kenapa biru, dan lain sebagainya. Oke, itu keterampilan yang ketiga. Keterampilan yang keempat yaitu dalam mengatasi atau mengelola kelas. Di sini guru harus memiliki keterampilan yang sangat diwajibkan sekali untuk mengelola kelas, dapat mengelola kelas. Keterampilan dapat mengelola kelas. Kenapa? Karena ada juga guru yang ngajar saja, anak kemana saja nggak bisa diatur gitu ya. Tapi di sini seorang guru itu harus memiliki keterampilan untuk mengelola kelas. Di mana mengelola kelas itu seperti misalkan efektif, kondusif, lalu tetap apa itu? Teman-teman bersama teman-teman bisa kerjasama, tetap bisa kerjasama, lalu tetap mengasihkan atau rame gitu ya, tidak luput dari bermain gitu, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam mengelola kelasnya itu harus tetap kondusif. Bagaimana caranya? Misalkan dalam bermain sebuah APE balok. APE balok itu misalkan ada 5 orang anak. Berarti satu orang anak harus mendapatkan 100 balok. Berarti kalau untuk 5 anak itu 500. Nah, ada pilihannya untuk ada 500, ada 400, ada 600. Nah, coba kalau bisa APE-nya banyak, misal APE baloknya banyak, kalau bisa itu ada 600 balok. Jadi ketika ada anak yang ingin berpindah dari balok yang memang ia sudah miliki atau ia pilih, bisa ke balok yang kosong. Jadi ada jedanya gitu. Jadi tidak ngantri. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara mengelola kelas agar tetap efektif, kondusif, dan tetap menyenangkan. Misalkan seperti itu. Nah, keterampilan yang kelima yaitu bervariasi. Bagaimana cara guru untuk memberikan pembelajaran yang bervariasi. Nah, bervariasi di sini yaitu ketika misalkan seorang guru itu memberikan pembelajaran tentang kreativitas anak. Kreativitas anak itu banyak, jadi nggak harus selalu mewarnai, tidak harus selalu melukis, masih banyak yang lainnya. Misalkan anak meronce ataupun anak dari biji-bijian, misalkan bentuknya bentuk ular, tidak hanya diwarnai dengan kertas dengan pensil krayon atau pensil warna atau spidol yang lainnya, itu kan sudah lumrah gitu ya, sudah biasa. Nah, coba bervariasi, menggunakan biji-bijian, menggunakan kertas, atau menggunakan bahan alam, daun ataupun daun kering, bisa daun yang hijau juga bisa. Jadi seperti itu. Bagaimana cara guru itu memiliki keterampilan yang bervariasi agar
tidak monoton. Itu bertujuannya agar tidak monoton. Ibu bosan. Kadang kan anak itu ya kalau sering terus seperti mewarnai terus mewarnai, anak pasti mengeluh. Ibu, aku bosan mewarnai terus. Pasti kan itu pasti selalu ada ya. Walaupun memang ada juga anak yang pengen terus mewarnai, tapi pasti selalu ada aja anak yang bosan gitu. Ibu, aku bosan mewarnai. Nah, coba kasih kertas tetap sama dengan yang lain, kertas yang bilang bosan ya. Kertasnya tetap kertas mewarnai, dan bahan untuk mewarnainya bukan pensil warna ataupun krayon, tetapi dengan biji-bijian ataupun dengan kertas origami yang sudah digunting-gunting ataupun dengan kapas yang digulung-gulung oleh mereka sendiri. Seperti itu ya, variasi. Oke teman-teman, jadi itu 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Wajib itu ya teman-teman, karena menjadi guru PAUD yang berkualitas adalah guru PAUD yang memiliki banyak keterampilan. Mungkin cukup sekian teman-teman, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.